Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari Senin kita akan belajar hari ini tentang kebersihan lingkungan sekolah. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan kelas yang kotor, termasuk ke dalam lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan tidak sehat sangat tidak baik untuk digunakan dalam atau sebagai tempat belajar. Lihat, kelasnya kotor, berantakan, banyak sampah, dan ini merupakan banyak timbulnya penyakit atau binatang-binatang yang tidak kita inginkan. Oke, tidak rapi dan sangat tidak nyaman untuk belajar. Kita tidak akan nyaman belajar di kelas yang kotor. Sampah-sampah yang berserakan di kelas akan membuat kelas menjadi tidak indah untuk dipandang dan menimbulkan polusi udara, sehingga membuat kita menjadi tidak semangat atau malas untuk belajar. Ya kan? Makanya diperlukan adanya petugas piket di setiap kelas, karena untuk membersihkan kelas yang untuk semangat untuk belajar. Nah, sampah-sampah yang ada di kelas juga bisa menjadi tempat bersarangnya binatang-binatang seperti nyamuk, kecoa, tikus yang bisa menyebabkan penyakit. Itu merupakan pentingnya kelas yang bersih, karena akan membuat kita menjadi nyaman untuk belajar, sehingga mudah fokus dan kelasnya juga enak dipandang dan tidak banyak bersarangnya binatang-binatang dan menyebabkan penyakit kepada diri kita sendiri. Oke, perhatikan gambar kelas ini. Kelas ini tampak bersih dan nyaman untuk digunakan saat belajar. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan kelas? Lihat gambar ini. Kelasnya rapi, bersih, dan tidak ada sampah. Oke, yang pertama ada melaksanakan piket untuk membersihkan kelas. Piket dilakukan bersama-sama dengan bergotong royong agar terasa lebih ringan untuk membersihkan kelas. Jadi setiap petugas piket itu membagi-bagi bersihkan kelas, membagi-bagikan tugasnya. Ada yang menyapu, ada yang mengelap kaca, ada yang mengepel, dan ada yang membersihkan papan tulis, ada yang membuang sampah. Seperti itu ya. Jadi kita bergotong royong sehingga tugasnya lebih ringan untuk membersihkan kelas. Oke, selanjutnya kegiatan yang dilakukan pada saat piket di kelas diantaranya adalah menyapu dan mengepel lantai, membersihkan papan tulis, mengelap jendela, membersihkan meja dan kursi, dan lain-lain. Nah, lihat gambar di sini. Di sini semuanya bekerja untuk membersihkan kelas. Tadi tujuannya untuk kelas menjadi rapi dan terhindar dari bersarangnya binatang dan penyakit. Selanjutnya bagian luar kelas juga kita harus bersihkan seperti halaman dan tanaman. Kita bisa menyapu halaman dan membuang sampah pada tempatnya. Alat yang dilakukan untuk membuangkan sampah adalah pengki, ya, bisa disebutnya dengan pengki. Di sini juga kegiatan menyiram tanaman juga penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Jika banyak tanaman dan bunga yang tumbuh subur, maka bisa membuat lingkungan menjadi asri dan udara menjadi lebih segar. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, yaitu di sini kita lihat gambarnya ada kemoceng, ada lap, selanjutnya ada sapu, ada pelan, ada pengki, dan ada tempat sampah, ya. Itu di gambarnya juga ada nama-namanya alat-alat yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Seperti ini ya alat-alatnya. Kalian juga pasti sudah pada tahu. Oke, untuk tugasnya kalian bisa membuka buku di halaman 20. Di sini ada teks bacaan
tentang kebersihan lingkungan sekolah. Jadi tugasnya ada di halaman 21, yaitu menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada teks tersebut ya, seperti kemarin kalian menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam teks. Pertanyaan di dalam teks yaitu berfungsi untuk mendapatkan informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Oke. Semangat terus belajarnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.